Jemaat Tuhan Shalom. Pada kesempatan ini Kamis 11 November 2021 kita bersama sejenak merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama Daniel pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-18. Namun sebelum itu, mari rendahkan hati hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Besar anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari dan tiada pernah Engkau tinggalkan kami. Berkat serta kasih setia-Mu nyata mengiringi langkah juang hidup kami sampai kepada saat ini. Kami boleh kembali bersama akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi kami Tuhan, agar hati pendengaran dan pemikiran kami sungguh benar memahami serta melakukan firman-Mu saja di keseharian hidup kami. Pakai hamba-Mu surut dengan kehendak-Mu dan buanglah pikiran kami yang tidak menentu saat ini untuk bersama merenungkan sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel 4 ayat 4-18, Nebukadnezar mendikan diri dan direndahkan. Aku Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu, hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu. Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapatkan, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tapi biarlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tapi
Engkaulah yang sanggup karena Engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kala manusia berusaha memegahkan diri dan melupakan Tuhan yang adalah sumber dari segala yang ada di dalam kehidupannya. Manusia lupa bahwa ada yang lebih berkuasa daripada dirinya, sama hal dengan Raja Nebukadnezar. Raja melupakan Tuhan dengan beranggapan bahwa karena kekuatan, kehebatan dan kegagahannya sendiri, ia memperoleh kerajaan yang berkuasa jaya pada saat itu. Tidak menyadari akan kekuatan kuasa yang maha tinggi. Karena itu, Tuhan berupaya membalikkan keadaan raja agar kembali tersadar dan menyingkapkan sebuah penglihatan mimpi. Kehidupan raja pada awalnya tenang, senang, seketika berubah menjadi tegang dan menggelisahkan setelah ada penglihatan dari tempat tidurnya tentang mimpi itu. Mimpi yang bersifat nubuat di mana ia akan direndahkan karena meninggikan diri. Raja baru menyadari akan kemahdasyatan Tuhan dan tunduk di bawah kekuatan kuasanya setelah menyaksikan secara langsung. Nubuat penglihatan mimpi itu benar-benar tergenapi berselang 1 tahun setelah penyingkapan mimpi serta maknanya kepada Raja Nebukadnezar. Tersadar akan kekuatan kuasa Tuhan yang maha tinggi serta mau mengakuinya, membuat Raja akhirnya tetap mendapat belas kasihan dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang besar nampak dari tunggul yang dibiarkan tetap ada, hingga ketika Tuhan memulihkan kembali keadaan raja menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saat ini, dari setiap manusia yang memegahkan diri dan melupakan Tuhan tentu akan mendapat ganjaran yang sama, yaitu direndahkan hingga mengakui Tuhan yang maha tinggi lebih berkuasa daripada dirinya. Kehidupan manusia bisa berubah-ubah seketika saja, dari keadaan tenang menjadi tegang, apabila manusia tidak mampu menuruti kehendaknya. Kehendak Tuhan sesuai dengan tema pada bulan November, yakni mengasihi Allah dengan mengasihi sesama, itu berarti mari tunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dengan tindakan perbuatan mengasihi sesama yang nampak di sekitar kita, tidak mengabaikannya. Percayalah, Tuhan sanggup menunjukkan belas kasih-Nya kepada segenap pribadi yang mengingatnya dalam setiap tindak perbuatan yang dilakukan, dan akan merendahkan mereka yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan menolong memampukan kita untuk merenungkan serta melakukan firman-Nya di keseharian hidup kita. Amin. Mari naikkan doa bersama kita kepada Tuhan. Allah Bapa Halik pencipta langit dan bumi, Engkau berkuasa menunjukkan jalan-Mu kepada segenap pribadi yang tunduk dan percaya padamu, sekalipun terjadi pelanggaran yang dilakukan karena ketidaktaatan pada kehendak-Mu. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami menerima belas kasih daripada-Mu Tuhan, dan kami percaya segenap pribadi yang masih memegahkan diri di depan-Mu akan direndahkan pada masa saatnya hingga tersadar dan kembali di bawah kuasa-Mu. Jangan biarkan kami lupa, terbuai, hanyut dan terjatuh dalam kenikmatan dunia yang dapat membinasakan kami, namun ingatkan dan tegurlah kami menurut kehendak-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang Bapa kehendaki bagi kami sekalian saat ini. Dalam kebersamaan ini, kami doakan seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu. Kami percaya Bapa menilik keadaan masing-masing pribadi di mana saja berada, secara khusus di wilayah pelayanan jemaat GKI Eklesia Puruk Cahu. Umat yang bertahan dan berjuang menghadapi situasi norma baru, kiranya selalu diberikan kekuatan serta pengharapan melalui pelayanan yang dihadirkan, dan mampukan kami untuk tetap setia mentaati segala kebijakan yang berlaku demi menjaga kesehatan dan keselamatan sesama sebagai bukti kami mengasihi mereka. Apa yang direncanakan dalam setiap program kerja jemaat, biarlah boleh terlaksana menurut kehendak-Mu, dan mampukan segenap pekerja yang ada di Jemaat GKI Eklesia Puruk Cahu, para pendeta, penatua diakon, koster, staf dan seluruh pekerja yang melayani ladang-Mu. Biarlah hidup dan kehidupan kami memancarkan kasih Tuhan,
sehingga pelayanan yang diberikan selalu mendatangkan berkat dan kepujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.